Minggu 31 Agustus 2025, ada total 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partainya buntut gelombang demonstrasi yang terjadi. Partai yang sudah mengambil sikap diantaranya adalah Partai Nasdem, PAN, dan juga Partai Golkar. Keputusan penonaktifan ini diketahui diambil sebagai respons terhadap kritik publik dan upaya menenangkan situasi sosial yang sedang memanas. Yang pertama adalah Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem pada Minggu 31 Agustus 2025. Ahmad Sahroni menuai kecaman buntut statementnya yang menyebut orang tolol sedunia. Menyikapi desakan pembubaran DPR RI, rumah Ahmad Sahroni bahkan habis dijarah dan dirusak oleh massa. Yang kedua dari Partai Nasdem juga menonaktifkan Nafa Urbah. Nafa Urbah juga senasib dengan Ahmad Sahroni. Nafa Urbah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem per tanggal 1 September 2025. Rumahnya juga dirusak dan dijarah oleh massa di kawasan Bintaro. Nafa Urbah menjadi sorotan karena dinilai tidak punya empati kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena mendukung tunjangan rumah 50 juta rupiah untuk anggota DPR RI. Kemudian yang ketiga, Partai PAN yang menonaktifkan Uya Kuya. Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan Uya Kuya dari jajaran anggota DPR RI per 1 September 2025. Rumah Uya Kuya juga menjadi sasaran warga di Jakarta Timur. Uya Kuya banjir kritik seusai asyik berjoget saat sidang tahunan MPR pada Jumat 15 Agustus 2025. Kemudian yang selanjutnya adalah Partai PAN dengan menonaktifkan Eko Patrio. Eko Patrio juga dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional dari jajaran anggota DPR RI. Rumah mewah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan juga dirusak oleh warga. Adapun aksi massa tersebut dipicu oleh kekecewaan massa terhadap Eko Patrio. Mereka menilai sikap berjoget saat sidang tahunan DPR MPR melukai hati masyarakat. Dan yang kelima adalah Partai Golkar yang menonaktifkan Adis Kadir. Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Adis Kadir dari fraksi Golkar DPR RI per 1 September 2025. Adapun Adis merupakan wakil ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan. Pada 20 Agustus, Adis mengakui bahwa ada tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan seperti tunjangan beras yang disebutnya mencapai 12 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.